Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Retna Kusumaningrum sebagai observer dan rekan saya Anabila Fikria sebagai coach serta teman saya Roy Dewi Sabana sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nabi. Waalaikumsalam Bu Retna. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali Bu Retna. Alhamdulillah. Bu Nabi, hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Betul Bu. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan berbincang-bincang sedikit, boleh ya Bu? Boleh banget Bu Retna. Nah, nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti diantaranya adalah apakah alur ceritanya sudah terlihat atau belum, kemudian apakah benar-benar sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching bagaimana merespon pertanyaan dari Bu Nabil. Serta nanti jangan lupa ya Bu, saat proses coaching dengan tetap memperhatikan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Bu. Nah, sebelum proses observasi dimulai nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nabil. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Nabil capai pada saat proses coaching hari ini Bu? Baik Bu Retna, kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua sebagai pendengar yang aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti yang akan Ibu, kompetensi yang akan Ibu capai ada 3 hal ya Bu. Mendengar presence, mendengarkan aktif, ya, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu Nabil, kira-kira yang lebih paling spesifik yang ingin saya observasi, kompetensi yang bagian mana Bu Nabil? Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, ada satu yang ingin saya ambil untuk observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Nabil akan lebih spesifik. Akan saya observasi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator dari pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu Nabil? Indikator capaian tujuan yang Bu Nabil inginkan itu seperti apa? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot itu, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut Bu Retna. Ya. Kemudian juga dapat memunculkan ide-ide baru. Yang akan Bu Nabil laksanakan nanti adalah saya catat ya Bu, nanti coachee sebagai indikatornya, nanti coachee akan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta bisa memunculkan ide-ide baru, seperti itu ya Bu Nabil? Iya, betul Bu Retna. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Nabil. Selanjutnya saya persilahkan Bu Nabil dan Bu Roy untuk melaksanakan proses coaching. Nanti setelah observasi selesai, kita berbincang-bincang kembali ya Bu Nabil ya. Baik Bu Retna, terima kasih Bu Retna. Ya, Bu Nabil. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum Bu Roy. Waalaikumsalam Bu Nabi. Bagaimana kabar Bu Roy hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Oke, kenapa cukup baik Bu Roy kalau boleh tahu? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan Bu Nabil. Apakah Bu Nabil ada waktu Bu? Oh begitu ya Bu Roy, pantas saja Bu Roy hari ini kurang terlihat semangat, tidak seperti biasanya begitu ya Bu Roy.
Oke, alhamdulillah hari ini saya ada waktu Bu I. Bagaimana kalau kita berbincang di kantor sebentar dengan saya? Siap Bu Mari Nabil. silakan Bu Ya, Roi. terima kasih sebelumnya ya Bu Nabil. Ya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini tuh perasaan saya kurang agak terganggu gini. Perasaan saya itu kurang tenang gitu loh Bu. Dari beberapa hari ini yang saya alami. Begitu ya Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Roi untuk mengatasi masalah Bu Roi yang sedang Bu Roi hadapi saat ini? Seperti ini Bu Nabil, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita dengan Bu Nabil. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Selain mendapat ketenangan, harapan apa lagi yang ingin Bu Roi dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Roi? Tentunya ketika saya nanti bercerita dengan Bu Nabil, saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang membuat saya beberapa hari ini itu tidak tenang Bu Nabil. Ya. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu dapatkan? Saya kira cukup itu Bu, tadi solusi dan ketenangan dari hati saya Bu. Oke, baik Bu Roi. Semoga perbincangan kita nanti ini mendapatkan solusi yang Bu Roi harapkan. Begitu ya Bu Roi ya? Iya Bu Nabil, amin. Terima kasih Bu Nabil. Sekarang silahkan Bu Roi ceritakan apa yang menjadi masalah Bu Roi saat ini. Sebelumnya seperti ini Bu Nabil. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu, biasanya saya mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya. Tapi akhir-akhir ini itu karena beberapa kegiatan, salah satunya yang terdekat itu kegiatan Maulid Nabi Bu Nabi. Jadi itu saya melakukan proses pembelajaran ya hanya sekedarnya saja. Salah satunya saya melalui ceramah seperti itu Bu Nabil. Jadi ketika saya selesai pembelajaran, ketika saya keluar dari kelas itu ada rasa bersalah Bu Nabil sebenarnya. Saya itu tidak tenang karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak seperti biasanya Bu Nabil, seperti itu. Jadi begitu masalahnya ya Bu Roi. Oke. Lantas apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyikapi masalah yang Bu Roi alami saat ini? Ya, salah satunya ya Bu Nabil, saya sudah berupaya meminta saran. Salah satunya kepada kepala sekolah, terus rekan sejawat, bahkan saya juga beberapa kali ya Bu Nabil, saya sharing dengan murid saya apa yang kurang, apakah ada yang berbeda dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya sharing dengan anak didik saya seperti itu, dan selain itu saya berupaya untuk memunculkan lagi semangat saya biar seperti yang sudah-sudah, dan tentunya saya juga harus bisa memanajemen waktu, bisa membagi waktu antara mengajar dengan nanti proses tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu ini. Seperti itu Bu Nabil. Ya. Nah, sejauh pengalaman Ibu mengenai permasalahan tersebut, kira-kira hal apakah yang penting harus Ibu lakukan untuk murid Bu Roi itu apa? Yang pertama ya Bu Nabil, saya harus ini Bu Nabil ya, karena demi proses pembelajaran yang seperti biasanya menyenangkan. Upaya yang paling penting menurut saya harus mampu mengembalikan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu seperti proses pembelajaran yang lain. Seperti itu Bu Nabil. Bagus sekali, sangat luar biasa rencana Bu Roi Terima kasih ya. Bu Nabil. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Roi untuk menyelesaikan masalah itu? Mulai besok ya Bu Nabil, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tentunya, dan harapan saya mampu mengembalikan lagi upaya-upaya kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Salah satunya saya berupaya, saya harus memberikan murid itu proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, karena menurut saya ketika proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, insya Allah nanti anak-anak akan mampu menerima pemahaman dari pembelajaran yang saya sampaikan itu dengan baik, menyenangkan, dan harapannya juga
proses pembelajaran itu berpusat pada murid. Seperti itu Bu Nabi. Hebat Bu Roi. Iya, Nah, Bu Nabi. sekarang bagaimana upaya Bu Roi untuk memberikan yang terbaik untuk murid Bu Roi? Itu tadi Bu Nabi. Pokoknya saya berupaya mengembalikan lagi dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan media yang menyenangkan. Bahkan saya berupaya juga sebenarnya ya Bu Nabi, saya sedikit cerita ya Bu Nabi. Iya. Di tempat saya itu memang masih terkendala sarana dan prasarana. Iya. Tapi saya berupaya dengan teman sejawat saya, meskipun terkendala itu, kami mengupayakan membuat media yang apa ya Bu Nabil, yang menyenangkan bagi mereka, meskipun kadang tidak menggunakan LCD dan media video seperti itu. Kami berupaya untuk menggunakan fasilitas sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi harapannya dengan itu tuh saya tidak patah semangat untuk menampilkan proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu Nabil. Sangat luar biasa sekali ide-ide Bu Roi yang ingin dilaksanakan ke depannya. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Roi harapkan. Begitu ya Bu Roi ya. Oke. Nah, kalau begitu senang sekali hari ini saya bisa mengobrol dengan Bu Roi. Bisa mendengarkan ide-ide yang Bu Roi ungkapkan. Nah, langkah selanjutnya dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu Roi? Baik Bu Nabil, di sini saya mengenai hal tersebut, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu Nabil ya, mulai dari curah pendapat dari rekan sejawat saya, dengan saya bisa curah pendapat dengan teman sejawat saya, harapannya itu tadi saya mampu memberikan pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan, yang menyenangkan, berpihak pada murid, sehingga harapannya kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi dengan baik, terus proses akademiknya hasilnya juga berjalan dengan baik. Oke, bagus sekali Bu Roi ya. Saya sangat mendukung rencana-rencana yang luar biasa sekali dari Bu Roi tersebut. Semoga sekali lagi apa yang Bu Roi rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang Bu Roi harapkan. Iya Bu Nabil, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu Nabil untuk sharing hari ini. Saya menjadi yakin untuk selalu menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih karena sharing hari ini saya lega, perasaan saya lega, tenang, dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu Nabil. Dan semoga Bu Nabil kita bisa menjadi guru yang baik dan bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Oke, amin amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu Roi. Sampai jumpa lagi lain waktu. Cukup sampai di sini untuk ngobrolnya hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Kasih, sampai jumpa Bu Roi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Bu Nabil ya, karena saya Ketemu lagi Bu Nabil. Iya, Bu Retna. Alhamdulillah. Bu Nabil, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, Bu Retna. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Iya. Nah, setelah melakukan observasi tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nabil. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nabil dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Nabil inginkan tadi? Apa yang sudah tampak Bu Nabil? Oke, selama coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Bu Retna. Saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian indikator yang tampak, ada beberapa pertanyaan yang berbobot dan harapannya Bu Roi dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian Bu Roi dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk masalah yang dihadapinya tersebut, Bu Retna. Baik, itu yang tadi sudah dilaksanakan proses coachingnya. Bu Nabil sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita.
Nah, sesuai pengalaman saya pada saat observasi tadi, ada beberapa catatan untuk proses tadi ya Bu. Bu Nabil secara garis besar itu sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai alur cerita. Dilihat mulai dari tujuan coaching tadi sudah tampak di awal, kemudian indikator dalam menggali permasalahan dari coaching juga sudah tampak. Bu Nabil juga mengarahkan coaching terkait rencana aksi apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Yang terakhir, Bu Nabil juga berhasil menemukan tanggung jawabnya agar rencana aksinya itu berjalan dengan baik. Nah, dapat saya katakan untuk alur cerita yang Bu Nabil laksanakan sudah tercapai ya Bu. Jika saya nilai dari skala 1 sampai 4, menurut saya Bu Nabil sudah berada di skala 4. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Bu Retna. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan dari Bu Nabil dan Bu Roi. Bu Nabil sudah fokus sekali dengan Bu Roi. Artinya apa? Berarti Bu Nabil sudah mengembangkan present, mengembangkan aktif. Juga Bu Nabil sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Roi, sehingga Bu Roi tadi bisa menemukan solusi masalahnya beserta ide-ide yang muncul tadi antara mengembangkan pembelajaran yang sesuai gaya belajarnya. Nah, untuk ini luar biasa sekali Bu Nabil yang sudah Bu Nabil laksanakan proses coaching tadi. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu Nabil lebih baik lagi. Ya, amin. Nah, satu lagi untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Nabil tadi Bu Nabil sudah melaksanakan coaching. Perasaan menjadi coach bagaimana sudah dirasakan ya Bu? Tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensi yang memang Bu Nabil inginkan, yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Alhamdulillah sudah tercapai ya Bu. Alhamdulillah. Untuk ke depan nih Bu Nabil, kompetensi apa lagi yang akan Bu Nabil kembangkan berdasarkan pengalaman hasil melakukan coaching hari ini Bu Nabil? Oke, baik Bu Retna. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu Retna, yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta dalam melaksanakan coaching Bu Retna. Kemudian bisa lebih baik lagi dalam menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran yang penuh itu bisa lebih maksimal lagi. Begitu Bu Retna. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Bu Retna ya. Dan yang jelas dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya bisa lebih berkembang lagi untuk keberhasilan coaching dalam mencapai tujuannya. Semoga kegiatan coaching selanjutnya Bu Nabil bisa mencapai tujuan yang Bu Nabil inginkan. Nah, terima kasih Bu Nabil sudah berbincang-bincang kembali bersama saya, sudah melakukan tanya jawab yang luar biasa sekali. Kira waktu saya sudah cukup Bu. Saya akhiri dan mengucapkan selamat kepada Bu Nabil dan Bu Roi sudah sukses melaksanakan proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Nabil. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Nabil. Terima kasih juga Bu Retna. Assalamualaikum Bu Nabil. Waalaikumsalam.